Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tambah maju. Episode 309. Cerita sebelumnya. Setelah pasukan Carlo dihancurkan dan diambil alih oleh pasukan Blackwater, kelompok-kelompok yang ada di distrik Myanmar akhirnya mengadakan pertemuan mendadak. Mereka membahas soal kekalahan pasukan Carlo. Dari laporan intelijen mereka mengetahui bahwa pasukan Carlo dihancurkan hanya dalam waktu 1 malam. Dan yang lebih mencengangkan lagi, di pihak Blackwater tidak ada satupun korban tewas. Sedang di pihak pasukan Carlo hanya 20 pasukan yang tewas. Mereka bingung. Senjata apa yang dipakai oleh pasukan Blackwater untuk menghancurkan pasukan Carlo dan dengan korban yang sangat minim. Dari laporan perwira intelijen, diketahui bahwa banyak senjata canggih yang dipakai oleh pasukan Blackwater. Bahkan banyak dilaporkan, penduduk setempat ada yang melihat pesawat tempur di atas rumah mereka. Jenderal Vincent dari kelompok pasukan Parchin mengatakan bahwa mungkin di belakang pasukan Blackwater ada campur tangan pemerintah Cina. Karena menurut laporan pesawat-pesawat itu buatan China. Jenderal Vincent menyarankan agar mereka jangan memprovokasi pihak Blackwater. Bahkan Jenderal Vincent menyarankan agar mereka bekerja sama dengan Blackwater. Karena mereka tidak mau berurusan dengan pemerintah China. Di pihak NIPD, para petinggi militer langsung mengadakan rapat. Mereka membahas mengenai kekalahan pasukan Carlo. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meminta bantuan dari pasukan daerah Jogang. Mereka ingin pasukan Jogang menghancurkan pasukan Blackwater dengan imbalan pembebasan daerah Jogang dari pengaruh NIPD. Sedangkan di pihak Jogang sendiri, mereka juga sangat khawatir akan perkembangan pasukan Blackwater. Mereka pun ada rasa sama cemas bila sewaktu-waktu pasukan Blackwater akan menyerang mereka. Di suatu tempat, Rani mendapatkan sebuah tamparan dari Adian. Adian dengan marah berkata kepada Rani, "Aku sudah memberikan waktu kepadamu. Tapi kau tetap saja mengecewakan aku. Ini kesempatan terakhirmu. Aku akan memberikan kesempatan terakhir kalinya. Jika kau masih gagal, keluargamu taruhannya." Adian adalah keluarga LAN yang terkuat. Ingin menguasai perusahaan teknologi sains milik Jordi. Tapi Rani yang telah diberi kepercayaan untuk mengambil alih perusahaan itu tidak juga berhasil. Itu membuat Adian hilang kesabaran. Dan akhirnya yang datang sendiri ke kota Yujoda. Walaupun sebenarnya Adian telah memiliki perusahaan teknologi sendiri. Tapi dia tidak puas. Dia masih ingin mengambil perusahaan Jordi karena perusahaan sains Jordi lebih besar dan lengkap. Baiklah Tuan Adian. Kali ini aku tidak akan mengecewakan lagi. Jawab Rani dengan suara pelan. Aku akan memberi waktu beberapa hari ke depan. Jika kau masih gagal, aku tidak akan mengampunimu. Kata Adian. Baik Tuan. Rani mengangguk hormat kepada Adian. Setelah Adian pergi, ditemani dengan anak buahnya, Rani hanya bisa terdiam. Ia masih takut dengan ancaman Adian. Keluarga Lan sangat menginginkan perusahaan teknologi milik Jordi. Mereka sangat menginginkannya, dan keinginan mereka sangat kuat. Sampai-sampai Adian datang sendiri ke Yujoda. Korando berkata sambil menghela nafas. Mengapa mereka sangat menginginkan perusahaan teknologi milik Jordi? Paman, Rani berkata. Rani bingung. Mengapa Adian sangat menginginkan perusahaan itu? Padahal itu beresiko sangat besar. Perusahaan teknologi milik Jordi tidak terlalu bernilai dibanding dengan perusahaan-perusahaan milik keluarga Lan lainnya. Itu juga bisa membuat peperangan dengan Jordi. Ini yang membuat bingung Rani. Tapi dia tidak berani bertanya kepada Adian. Korando memerintahkan agar semua orang keluar dari ruangan itu. Hanya tersisa mereka berdua.
Akhirnya Korando menceritakan bahwa keluarga Lan mempunyai sebuah batu alam yang ajaib. Bertahun-tahun mereka meneliti benda tersebut, tapi mereka belum berhasil memecahkan masalah itu. Dengan alasan ini maka mereka mengincar perusahaan teknologi milik Jordi. Mereka tidak ingin penelitian itu diketahui oleh banyak orang. Makanya mereka mengincar perusahaan teknologi milik Jordi agar orang lain tidak mengetahui apa yang mereka teliti. Batu manik seperti apakah yang mereka miliki? Hingga penelitiannya pun dilakukan secara rahasia. Rani bertanya penasaran. Rani menduga itu memiliki kemampuan yang hebat. Tapi keluarga Lan tidak mampu memecahkan masalah batu manik itu. Korando hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Aku hanya mendengar desas-desus saja. Tapi kalau melihatnya aku belum pernah melihat sama sekali. Baiklah paman, bantu aku agar bisa menjalankan misi ini." Korando menyarankan agar Rani menculik istri atau anaknya Jordi. Karena kalau hanya dengan cara biasa Jordi tidak akan mungkin menyerahkan perusahaan teknologi tersebut. Rani saat ini tekadnya sudah bulat. Tapi masalahnya, ia pernah sekali menculik anak Jordi. Dan itu membuat Jordi sangat marah. Jordi sudah diambang batas kesabarannya. Beruntung saat itu Jordi masih memaafkannya. Tapi jika sekali lagi ia berbuat kesalahan lagi, ia yakin Jordi pasti tidak akan mengampuninya. Rani sedikit bimbang dengan usul Korando. Ia tahu siapa Jordi. Ia akan sangat tegas kalau menyangkut keluarganya. Korando mengetahui keraguan dalam pikiran Rani. Korando berkata, batu alam itu sangat penting bagi mereka. Mereka akan melakukan apapun untuk mengetahui rahasia di balik batu itu. Jangankan menghancurkan keluarga kita, bahkan keluarga besar Lan mereka pun kalau perlu akan mereka hancurkan. Rani masih ada keraguan di dalam hatinya. Jika seandainya Jordi tidak memiliki perusahaan teknologi sains itu, mungkin dia dan keluarganya tak akan disakiti. Aku melihat istri Jordi yaitu Winda mendapatkan pengawalan yang cukup ketat. Tapi anaknya Kiki hanya mencapat pengawalan satu orang. Lebih mudah bagi kita untuk menculik anaknya, kata Rani mulai mengatur strategi. Tapi mengapa Winda mendapatkan pengawalan yang ketat, tapi Kiki hanya mendapatkan pengawalan satu orang? Rani berkata keheranan. Aku menduga pengawal Kiki sangat hebat. Dia memiliki kemampuan lebih hebat dari 5 orang pengawal Winda. Itulah mengapa Winda dikawal 5 orang sedang Kiki hanya 1 orang. Korando memberi penjelasan. Aku rasa juga begitu. Rani mengiyakan. Baiklah, kita akan menculik Winda. Aku serahkan urusan ini kepadamu untuk mengaturnya, kata Rani lagi. Baik Nona, aku akan mengatur strategi segera. Korando berjalan keluar. Sedang Rani masih duduk di ruangan itu. Ia masih termenung. Dengan tatapan kosong. Entah apa yang dipikirkannya. Episode 810. Winda istri Jordi sangat giat dalam bekerja. Semenjak ia menjadi pemilik perusahaan Tongji, perusahaan elektronik Toyota, ia selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam perusahaan. Ia melakukan efisiensi yang besar, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Karena keberhasilan perusahaan itu, ia sering mengajak karyawannya makan bersama. Ia mengadakan acara makan bersama di sebuah resto yang besar. Itu ia lakukan semata-mata agar para karyawannya lebih giat lagi. Di samping ia juga ingin lebih dekat lagi dengan karyawannya, hingga hubungan atasan dan bawahan berjalan dengan baik. Ia selalu mencontohkan datang lebih awal dan pulang juga lebih akhir, sehingga ia sangat dihormati oleh karyawannya. Semenjak peristiwa penculikan Winda tempo hari, Jordi lebih memperketat pengawalan terhadap Winda. Jordi membekali pengawal dengan senjata, dan juga menambah jumlah mereka. Jordi tidak ingin kecolongan untuk kedua kalinya.
Ia berpesan kepada pengawalnya agar lebih ketat lagi dalam menjaga istri dan anaknya. Jangan sampai terulang untuk kedua kalinya. Saat di perjalanan, pengawal Linda yang bernama Bas melihat ada mobil yang mencurigakan. Sebuah mobil Audi A6. Ia selalu mengikuti pergerakan mereka, meski dari jarak yang cukup jauh. Bas adalah pengawal yang mengawal Winda saat terjadi penculikan. Makanya ia lebih waspada dari pengawal lainnya. Dia tidak mau kejadian itu terulang lagi. Saat kejadian waktu itu ia lengah. Dan juga ia tidak mempunyai senjata. Bas berdebat dengan pengawal lainnya. Apakah ia akan mengubah jalur atau tidak? Pengawal lain mengatakan bahwa mobil yang ia furihai masih cukup jauh. Belum tentu mengikuti mereka. Akhirnya diputuskan untuk mengubah jalur, berbelok ke arah lingkar luar. Ainda juga mengabarkan kepada Jordi bahwa ia diikuti oleh sebuah mobil. Winda sangat ketakutan. Ia trauma akan peristiwa penculikan tempoh hari. Jordi meminta Winda agar tetap hati-hati sambil menunggu ia datang. Winda meminta kepada pengawalnya agar melewati jalan lingkar luar dan memperlambat mobilnya. Winda memperlambat mobil agar Jordi dapat menyusup ke mobilnya dan memberikan pertolongan. Saat mobil Winda melambat, mobil Audi A6 di belakang juga melambat. Mereka bertambah yakin bahwa mereka adalah penculik. Mereka semua sudah bersiap-siap. Mereka sudah memegang senjata masing-masing dan bersiap untuk perang. Tapi mobil Audi A6 itu melaju lebih cepat. Dan saat melewati mobil Linda, mereka tidak melakukan apapun. Akhirnya mereka rasa lega, walaupun Winda masih ketakutan. Sedang Jordi akan tiba sekitar 5 menit lagi. Di dalam keluarga besarnya Georgie banyak sekali perselisihan antar keluarga. Dan juga aksi saling bunuh dan Jordi juga tidak tahu siapa dalang di balik ini semua. Ada beberapa keluarga yang menuduh dia adalah pembunuhnya. Dan mereka akan balas dendam. Tapi Cordy tidak tahu kapan mereka akan melakukan itu. Jordi merasa bahwa ia dan keluarganya merupakan sasaran empuk. Maka dari itu ia tidak noleh gegabah. Dan juga harus selalu waspada.